Oke, mari kita bersatu dalam doa, teman-teman. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu yang selalu Kau curahkan kepada kami, sehingga malam hari ini kami dapat bersatu, berkumpul untuk mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu, Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Oke. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sesi pembelajaran kami yang akan disampaikan oleh Ibu Lindsay. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga apapun firman yang disampaikan oleh Bu Lindsay dapat kami pahami, dapat kami mudah untuk cerna dalam pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi hikmat bagi kehidupan kami. Kiranya juga Engkau dapat bimbing kami agar apa yang kami lakukan malam hari ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir bersama kami malam ini di Indonesia dan pagi ini di Amerika. Oke teman-teman, saya share screen lagi ya. Nah ini dia. Ini mungkin Endra bisa bisa contek. Bisa contek pengajaran ini untuk praktek kali ya, praktek preaching or teaching ya. Nanti saya bagiin materinya, tapi kayaknya saya ada yang salah ketik nih kemarin. Mana ya? Nah, ini dia. Salah ketik. Oke, sebelum kita ke sini, ini teman-teman kalian di sini nih yang terutama yang dulunya di Islam, itu kalian sudah menang satu hal, ya. Satu hal kalian sudah menang, yaitu iman. Satu hal kalian sudah menang, yaitu keluar dari kegelapan. Karena itu nggak gampang, terutama buat Muslim untuk keluar dari kepercayaan yang lama, kepercayaan Islam itu sulit sekali. Entah kenapa ya, meskipun kita dibombardir dengan Alkitab, ada yang preaching, ada yang debate ya, itu kayaknya nggak akan mempan. Hanya satu yang bisa mengalahkan kita, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Berarti kita semua ini sudah dikalahkan oleh Roh Kudus. Bukan kitanya dikalahkan, tapi belenggu yang lama sudah dikalahkan dan kita dimenangkan. Nah, sebelum kesini, sebelum Triumph of Faith, ada yang ingin saya sampaikan, yaitu tanpa Tuhan, ya, kita nggak bisa apa-apa. Kita pikir ini perjuangan ini, kita udah menang nih, udah menang nih saya. Padahal ini hanya first step, ini hanya langkah pertama. Kita nih baru mulai nih, ya. Hussein, kamu ini baru mulai. Belum di tengah-tengah. Kamu tuh baru di-enlisted. Kalau di army itu, kan ada istilahnya, kamu dicatat dulu namanya. Di-listed. Oh, ini masuk nih, daftarnya si Endra. Hussein masuk, Al masuk, saya masuk, Syifa masuk. Di-listed dulu. Ini baru didaftar doang nih. Tapi yang namanya tentara, yang namanya prajurit, itu kan ada trainingnya, ada persiapannya dulu. Endra ini mau saya pakai untuk perang di sini. Tapi sebelum perang di sini, saya mau training dulu. Setiap umat, setiap kita ini trainingnya berbeda. Karena Tuhan akan pakainya berbeda. Mungkin Hussein akan dipakai untuk
evangelis, mungkin Endra akan dipakai untuk pastoral, mungkin Al akan dipakai untuk the prophets, mungkin untuk administrasi, mungkin dipakai untuk ini. Semua orang akan dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda. Tapi satu hal, kalau kita jalan sendiri dengan pengetahuan sendiri, dengan pengetahuan, taruhlah kita ini sekolah Alkitab, sekolah Bible ya, tanpa Tuhan, kalau kita berjalan dengan pengertian sendiri, ujung-ujungnya apa? Bangkrut. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu kita akan terus maju, akan terus naik. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita akan turun. Nah, keselamatan yang kita dapat ini gratis. Gratis. Sudah dibayar oleh Yesus. Tapi perjalanannya itu enggak gratis. Ada yang diusir dari rumah. Ada yang diancam untuk dibunuh. Ada yang tidak bisa kembali ke negara asalnya. Ya. Ada yang diuber-uber terus. Ada yang dicaci maki, ada yang dihina-hina. Ada yang dipersekusi terus-menerus. Ada yang diancam. Nggak gratis. Tidak gratis. Tapi satu hal, kita sudah dimenangkan. Sekarang kita ke Galatia 2:20, kita baca bareng-bareng ya. Kemenangan dalam iman. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya padaku. Ada yang udah dibaptis, ada yang belum dibaptis. Ya. Di saat kita menerima Kristus, saya menyatakan, yuk kita sebelumnya ikutin doa bareng-bareng ya. Kita ikuti doa saya bareng-bareng. Meskipun kita sudah menerima Kristus, tapi hari ini kita doa bareng-bareng, tolong ikuti saya. Nggak dibuka mikrofonnya nggak apa-apa, tapi tolong ikuti. Bapakku dalam nama Yesus, hari ini dengan kasih karunia-Mu, aku meminta Engkau berada dalam diriku. Ampuni aku dan segala dosaku. Bapakku dalam nama Yesus, aku meminta Roh Kudus untuk menguasai diriku. Dan mulai hari ini juga, aku akan menyembah-Mu, Tuhan. Aku akan mengikuti-Mu, Kristus, sampai akhir hayatku. Roh Kudus, bimbinglah aku malam ini juga, agar aku bisa seperti Elohim. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ya. Begitu kita menerima Kristus, kita sudah menang dalam iman. Karena mengucapkan, buat teman-teman yang muslim, mengucapkan saja bahwa Yesus adalah juru selamat, itu susahnya minta ampun. Hanya untuk mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, itu ampun-ampunan. Ada yang langsung dipecat dari rumah. Ya kan? Ada yang ketahuan, begitu ketahuan, sudah menerima Kristus, langsung di-kick out. Itu salib kita. Karena kita telah disalibkan bersama Kristus. Kalau Kristus aja menderita, kita juga pasti akan menderita.
Tapi penderitaan Kristus itu lebih dari penderitaan kita. Kalau kita selalu merasa, wah gue nih yang paling menderita nih, gue nih yang paling merana nih, wah gue nih yang paling terpersekusi, keluarga gue ini kejam sama gue. Ingat satu hal, Kristus itu disalib. Disalibnya salib beneran loh ya, bukan salib hanya istilah. Ya, Dia sendiri yang memikul salib itu, salib yang segede apaan tahu, kalian nggak akan sanggup. Dicambukin, diludahin, ditampar, digaplok, wah, ditendang macam-macam. Lah kita gimana mau kayak seperti Kristus? Baru dikatain aja udah ngamuk-ngamuk. Apalagi kalau Kristus bilang, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya jamin kalian gak akan bisa, enak aja lu gaplok gue pipi kiri, gue kasih pipi kanan. Gue tonjok dulu. Banyak yang begitu. Pikirin lagi deh, sesusah-susahnya hidup kita, seminim-minimnya hidup kita, bayangin dulu, Kristus itu sudah itu seperti apa? Bayangin lagi kalau kita merasa kita paling menghina, paling terhina, paling miskin, paling menderita. Bayangkan lagi apa yang Kristus sudah lakukan. Nah, kita ini yang hidup karena kita sudah menerima Kristus, karena kita sudah menerima Roh Tuhan. Itu bukan kita lagi yang hidup. Bukan Endra lagi yang hidup. Bukan Husein lagi yang hidup. Karena kalian yang mati, kalian yang lama nih, Husein yang lama, Endra yang lama, Jesslyn yang lama, itu sudah dimatikan. Sudah dikubur yang lama tuh. Yang baru kalian, nih, roh yang baru yang diberikan oleh Tuhan, itu yang ada di dalam kita sekarang, di dalam kalian sekarang. Nah, kalau kita selalu ngingetin masa lalu kita, oh dulu saya begini, dulu saya begitu, itu sama halnya kamu gali kubur untuk mengembalikan roh yang udah mati. Jangan gali kubur lagi, tutup kubur, jalan bersama Kristus, jalan seperti Kristus. Wah, saya belum bisa seperti Kristus sih, saya masih, kedagingan saya masih kental, masih ini. Baca Alkitab. Ini makanan kamu sehari-hari. Makanan kita ini bukan hanya nasi, sayur asam, tempe bacem, ya. Alkitab ini adalah makanan kita yang akan menggemukkan kita. Menggemukkan kita dalam rohani, menggemukkan kita dalam jiwa. Kalau kita sudah gemuk dalam jiwa, setan manapun lewat, takut, garanti. Kita ini yang sekarang hidup, bukan lagi diri kita, tapi Kristus yang ada di dalam diri kalian. Kristus yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah meminta, Kristus hiduplah dalamku, hidup dalam jiwaku. Dan hidup yang sekarang kita lalui ini dengan jasmani, ya, dengan jasmani, saya kalau disilet berdarah, ditusuk sakit, ini jasmani kita. Kita hidup dengan iman. Iman, percaya apa yang Elohim katakan, percaya apa yang Tuhan sudah katakan di sini. Buat saya, Alkitab ini adalah surat cinta. Surat cinta kekasih saya kepada saya. Surat cinta Bapak saya kepada saya. Surat cinta Tuhan saya kepada saya. Ini adalah pribadi. Buat saya, ini apa yang dikatakan di sini itu milik saya. Nah, jadikan hal seperti ini. Jadikan Alkitab itu sebagai pesan pribadi. Bukan hanya kepada the children of Israel. Jadikan the children of Duran, the children of Endra, of Maya.
Jadikan itu. Kalau dikatakan di sini, hanya contoh aja ya. Contoh misalnya, saya buka Genesis 1:26. Kejadian 1:26. Saya bilang gini, ya. And God say, let us make man in our image. Ganti begini. And God say, let them make me his image. Biarkan Tuhan membentuk saya seperti image-nya, seperti gambarnya. Jadikan personal. Kalau kita sudah merasakan saya ini adalah gambar Tuhan, ya kelakuannya harus seperti Tuhan dong. Jangan kelakuannya hantam kromo aja, jangan kelakuannya semau-maunya, gampang marah, gampang emosi. Ya, image-nya Tuhan kemana? Ya, Kenapa dia seperti ini? Kenapa Tuhan membentuk kita seperti gambarnya? Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya satu-satunya, putra satu-satunya yang dia kasihi untuk kita. Untuk kalian. Kebayang nggak sih kalau ini misalnya tetangga deh, teman kalian deh. Ya, seharusnya saya nih yang masuk penjara. Atau seharusnya kalian nih yang masuk penjara nih. Karena kalian nyuri. Karena kalian bohong. Tapi tetangga ini bilang, aduh, jangan dia deh yang masuk penjara, gantiin saya aja, saya yang tebus. Itu Kristus. Harusnya kita nih yang masuk penjara. Harusnya kita nih yang mati, bukan Kristus. Tapi Kristus sudah mati untuk kita. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Nah, buat teman-teman yang masih muda nih, ya, buat teman-teman yang masih di lapangan kerja, sedang memulai karir, sedang berbisnis, sedang memulai bisnis. Buat teman-teman nih ya. Iman adalah kunci untuk sukses. Iman dan percaya beda ya. Kalau saya kasih duit, saya kasih pinjaman ke Bu Maya misalnya. Taruhlah cuma 10.000 deh. Saya percaya Bu Maya pasti kembaliin karena saya tahu Bu Maya bisa. Tapi kalau saya kasih sesuatu yang lebih besar, bukan hanya percaya, tapi ada iman. Saya yakin deh, Bu Maya bisa balikin. Saya yakin banget. Ya. Roman 11:20. Baiklah mereka dipatahkan oleh ketidakpercayaan, tetapi engkau telah ditegakkan oleh iman. Janganlah menjadi sombong, tetapi hormatilah. Mentang-mentang kita udah diselamatin, kita belagu. Mentang-mentang kita sudah dipilih, kita belagu. Oh, gue kan dipilih Tuhan, lu kan enggak. Yang jadi pendeta kan gue, bukan lu. Lu siapa? Yang jadi penginjil kan gue yang dipilih, bukan lu. Lu siapa? Itu kesombongan iman. Kesombongan iman. Ingat kenapa Lucifer ditaruh ditendang ke bumi? Karena kesombongan. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Wah, gue udah belajar Alkitab nih, udah khatam 5-6 kali. Lu kapan khatam Alkitab? Gue tahu, gue belajar tiap hari. Hati-hati kamu. Itu kesombongan iman. Ya. Kita hidup dengan iman, bukan dengan yang kita lihat. The just shall live by faith. Orang-orang yang beriman hidup dengan iman. Hidup dengan faith.
Contoh hidup nih ya, Sekar. Contoh hidup aja Sekar. Begitu dia menerima Kristus, langsung dikikau sama orang tuanya. Tapi saya yakin dia percaya akan janji Tuhan. Makanya dia endure. Karena dia pikir, wah gue mendingan masuk baliklah ke Islam daripada gue diusir melulu. Tapi Sekar nggak seperti itu. Sekar tetap dengan imannya. Dia berjalan dengan imannya meskipun diusir sana-sini. Diusir mamahnya, diusir neneknya, di abuse di rumah pamannya. Sampai sekolahnya nggak dibayarin. Tapi Tuhan melihat dia, Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat keteguhan hatinya. Sekar, sudah waktunya engkau akan dibebaskan. Maka Tuhan membebaskan dengan caranya yang unik. Saya nggak akan ke situ ya. Nah, seperti itu. Tuhan memiliki cara tersendiri untuk mengangkat kita. Caranya Tuhan mengangkat Sekar akan berbeda dengan cara Tuhan mengangkat Husein. Caranya Tuhan membina Husein akan berbeda dengan cara Tuhan membina Endra. Berbeda lagi dengan cara Tuhan membina Shiwa atau membina siapapun, membina kita sekalipun. Berbeda. Jadi jangan sama, jangan kok gue nih yang paling sengsara, jangan. Masih ada orang yang lebih sengsara daripada kita. Dulu saya pikir ini kebangkrutan saya adalah yang paling spesial ya istilahnya. Wah, gue paling bangkrut nih, paling menderita deh. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman murtadin yang lainnya, nggak seberapa. Ya, penderitaan saya tuh nggak seberapa dibandingin Bu Maya. Penderitaan saya nggak seberapa dibandingin yang lainnya. Kalau kita sudah mulai melihat atau merasakan, wah Tuhan nggak sama gue nih. Hati-hati loh ya. Hati-hati kalau sudah merasakan, wah Tuhan kayaknya nggak mendengar saya nih. Teman-teman, Tuhan mendengarkan kita, tapi apakah kita mendengarkan Tuhan? Kalau kita ngomong terus, komplain terus, kita nggak ada waktu untuk dengerin Tuhan. Tuhan dengerin kita. Ya oke, lu ngomong apa? Ngomong aja terus. Ntar kasih tahu gue ya kalau lu udah selesai. Nah kita ngoceh mulu, nggak kelar-kelar ya Tuhan cuma oke. Diam sebentar, diam sendiri, hanya diam dan minta Roh Kudus. Roh Kudus, saya ingin mendengarmu. Roh Kudus, bersuaralah kepadaku. Aku ingin mendengarmu. Kadang-kadang Roh Kudus ngomong kita nggak dengar. Karena pikiran kita udah kemana-mana nih. Udah, wah masalah ini, masalah itu, masalah ini. Wah besok gue mau bayar kos gimana? Wah besok gue mau bayar ini gimana? Wah besok gue mau begini gimana? Udah berpacu terus. Tapi kalau kita diam, meminta Roh Kudus, meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, itu urusan dia. Biarkan, itu urusan dia. Tuhan, masalah saya banyak, tapi saya nggak mau lihat masalah saya. Biarkanlah masalah ini, saya serahkan kepadamu. Saya hanya fokus kepada Engkau dan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Baru di situ kamu bisa dengar Roh Kudus. Baru di situ. Roh Kudus misalnya bilang begini, coba kamu telepon Pak Hans. Itu suara ya, kadang-kadang nggak kedengeran. Tapi kita tahu, wah, gue mesti telepon Pak Hans sih, ya udah gue kontak Pak Hans. Halo Pak Hans, gimana? Oh, ternyata begini, ya udah, klop deh. Tuhan memberikan cara, Tuhan memberikan jalan, Tuhan mengirimkan orang untuk membantu kita.
Berikutnya. Dua Korintus 5 dan 7. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Ini teman-teman masih banyak nih yang hidup bukan lagi dengan iman, tapi hidup dengan penglihatan. Hidup melihat sekitarnya aja, menderita aja, itu aja yang kalian lihat, tapi kalian lupa. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, hidup dengan iman. Bukan hidup dengan penglihatan. Contohnya di Alkitab, Jacob dengan Joseph. Jacob, ya dia ini salah satu patriark kita ya. Hidup bersama Tuhan melalui penglihatan matanya tanpa iman. Ya Tuhan, kalau Engkau kasih saya makan tiap hari, Engkau mencukupi saya, maka saya akan menyembah-Mu. If God be with me, kalau Tuhan akan bersama saya, and will keep me in this way, dan selalu menjaga saya, kemanapun saya pergi, dan memberikan saya makanan untuk dimakan, dan pakaian untuk dipakai, lalu dan saya bisa lagi mengunjungi bapak saya Isaac, maka saya akan bersama Tuhan. Tuh. Ya kalau Tuhan kasih saya beras, ya tiap hari ada yang kasih saya makan, ada yang kasih saya pakaian, ada yang kasih saya tempat tinggal, ya saya bersama Tuhan. Kalau Tuhan nggak bersama saya jadi mu'alaf. Jacob berjalan tanpa iman. Padahal Jacob sudah tahu kalau Tuhan Elohim itu akan mencukupi dia. Tapi yang dia lihat itu kondisinya dia sendiri. Yang dia lihat itu apa yang ada di matanya, apa yang dia kelihatan. Apa yang dia bisa raba. Kebalikan dengan Joseph. Joseph di saat dia masih kecil dikasih mimpi oleh Tuhan. Mimpi bahwa dialah menjadi bintang terbesar. Dan semua bintang-bintang kecil yang menggambarkan orang tuanya dan ada kakak adiknya itu menyembah dia. Hanya satu mimpi. Satu kali mimpi, tapi Joseph percaya bahwa itu mimpi dari Tuhan. Bahwa itu diberikan oleh Tuhan, bahwa dia suatu hari akan sukses. Suatu hari saya akan sukses. Suatu hari saya akan diangkat Tuhan. Selama 13 tahun, itu Joseph menerima penderitaan yang luar biasa, di penjara, masuk penjara, dikejar-kejar, bahkan difitnah, berselingkuh dengan istri Potifar. Tapi satu, Joseph hidup bergantung kepada janji Tuhan melalui mimpinya selama 13 tahun mengalami penderitaan yang luar biasa. Jacob kalau dikasih seperti ini, nggak akan lulus. Fail. Jacob ini adalah gambaran orang Kristen yang biasa-biasa aja. Jacob adalah gambaran orang Kristen yang nggak pernah dicobai. Jacob adalah gambaran orang Kristen yang sudah tahu Tuhan, tapi tidak pernah merasakan Tuhan. Jacob adalah gambaran orang Kristen yang sejak lahir sudah Kristen, gede Kristen, kawin dalam Kristen, hidup dalam Kristen, tapi tidak mengerti apa itu Kristen. Jacob adalah seorang digambarkan sebagai orang Kristen yang biasa aja. Biasa banget. Tapi Joseph adalah gambaran seorang Kristen yang memiliki tingkat iman yang lebih tinggi. Bukan Kristen biasa-biasa aja. Joseph adalah gambaran seorang Kristen yang sudah melihat Tuhan, yang sudah merasakan Tuhan, yang
tahu 100% janji Tuhan itu pasti. Yang hidup karena janji Tuhan. Bukan karena sehari-hari, tapi karena janji Tuhan. Itu Joseph. Kita harus mencontoh seperti Joseph. Semua kita ini. Ada lagi nggak sih contohnya? Ada Lot dan Abraham. Ya. Begitu Abraham menawarkan Lot. Lot, kamu mau lahan yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, mau yang di sana atau yang di sini? Silahkan engkau pilih. Nah, Lot melihat pakai kekeran gitu ya, kayak kekeran karena kan di bukit mereka pakai kekeran. Wah, kayaknya di Sodom nih makmur nih, tempatnya bagus ya, orang kaya semua. Wah, itu pasturnya banyak itu, subur, ada sungainya. Lihat ke sebelah, ya kok kering begini sih Kenan, ya belantara begini, nggak ada apa-apanya. Semut juga nggak hidup kali. Lalu dia memilih ke Sodom. Dia memisahkan diri dari Abraham. Memilih Sodom. Karena dia melihat lahan Sodom yang begitu makmur, yang begitu, wah ini kayaknya kalau gue di tempat yang makmur, gue bakalan sukses nih. Dia memilih karena apa yang dilihat. Dia memilih tempat yang dirasanya tidak ada hambatan. Ya gampang lah kalau hidup di Jakarta mah, apa aja juga hidup. Cari yang gampang aja deh. Sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan. Karena beberapa di antara kita sudah terbiasa hidup enak. Waktu dengan orang tua ya. Hidup enak dengan orang tua, dengan keluarga ya. Susah dikit agak mau. Ya nggak bisa deh, gue hidup begitu, gue biasa makan ini, makan bakpao, tiba-tiba kau makan lontong, enggak deh, ya. Sorry deh. Ya, masa makan tempe sih? Ya, masa Indomie sih? Ya. Indominya, ya Bami Gajah Mada dong. Masa Indomie, telur, ya. Nggak mau keluar dari comfort zone. Nggak mau keluar dari tempat yang, ya saya sudah di sini udah lama. Saya udah tahu lingkungannya, nanti kalau keluar, ya saya nggak tahu lah lingkungan di luar di sana gimana. Tetangga baru, ya saya kan nggak kenal sama tetangga baru, ya. Gimana dong? Kenalan dong. Tuhan mengeluarkan kita dari comfort zone. Tuhan mengeluarkan Abraham dari tanah milik orang tuanya. Keluar loh. Lo tidak mau ada rintangan, maunya biasa aja, maunya enak terus. Nggak mau mengalami perubahan drastis. Sedangkan Abraham, ya, Abraham bergantung 100% kepada Tuhan. Abraham tahu akan janji Tuhan, kemanapun aku pergi, Tuhan akan bersamaku. Bila Tuhan bersamaku, tidak akan ada yang mustahil bagiku. Bila Tuhan bersamaku, maka aku akan sukses. Kita harus seperti Abraham. Kita harus memiliki iman seperti Abraham. Abraham melihat segala sesuatunya dengan iman kepada Elohim. Abraham mematuhi dan tunduk kepada perintah Elohim. Waktu Tuhan bilang, Abraham, keluar kamu dari tanah orang tuamu, dari negeri itu. Keluar. Bawa istrimu. Abraham keluar aja, ya. Keluar dari negerinya. Kemana Abraham nggak tahu, pokoknya keluar aja. Ngebayang nggak sih ya, kalau kamu disuruh Tuhan keluar dari rumah orang tuamu, keluar kemana Tuhan? Mau naik bis mana nih gue? Kagak ada ojek, tengah malam begini. Tapi Abraham tetap
dia keluar. Nggak ada pesawat, nggak ada angkot, ya, nggak ada Gojek. Mungkin dia jalan kaki, mungkin dia bawa ontaknya, jalan kaki, men. Ya, hari gini jalan kaki. Kalau di Amerika hari gini jalan kaki, orang yang muterin kampung aja jalan kaki. Abraham bersedia dibimbing oleh roh Elohim. Abraham bersedia tunduk apa kata Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu berkata kepada kita bukan dengan suara yang, "Hei Arya, pergilah kamu ke sini." Enggak. Buatlah seperti ini. Enggak begitu. Kadang-kadang Tuhan mengirim seseorang untuk ngomong ke Arya misalnya. Arya, coba kamu ke sini. Arya, coba kamu berbuat ini. Arya, begini, begini, begini. Tuhan mengirimkan seseorang untuk membimbing kita. Jadi jangan cepat curiga ya. Wah, mungkin ini Tuhan yang kirim untuk menyelamatkan saya. Tapi kita juga mesti hati-hati. Bukan setiap kesempatan atau bukan setiap orang yang kelihatannya baik, itu adalah baik untuk kita. Kita mesti tanya dulu sama Roh Kudus, bawa doa. Roh Kudus, apakah orang ini baik untuk saya? Roh Kudus, apakah engkau mengirim orang ini kepada saya? Nah, Efesian 6:16. Dan di atas segalanya gunakanlah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Kita udah beriman nih, wah udah hebat iman kita. Kita sudah menampik segala kesusahan deh di sombong iman. Kadang-kadang si jahat ini masuk ke kita melalui satu atau dua hal. Satu, kesombongan. Kedua, ada sesuatu di diri kita yang masih korengan ya. Misalnya kita nih orangnya pendendam, tidak mau memaafkan. Nah, itu si jahat itu masuk lewat situ. Ketakutan, pengalaman pahit, menolak dan penolakan. Takut, wah saya takut deh nanti kalau saya pindah, saya nggak tahu lingkungan, takut saya. Saya takut nanti kalau diusir lagi. Saya punya pengalaman pahit begini, saya nggak mau lagi terulang. Saya punya pengalaman pahit diputusin mulu sama pacar. Saya punya pengalaman pahit broken heart mulu, saya punya pengalaman pahit ditinggalin mulu sama cewek saya. Saya punya pengalaman pahit diduain sama pacar saya. Ya, enggak dulu deh. Penolakan. Kalau kita sudah menerima Kristus, berjalan sama Kristus, kita mesti siap-siap diuji lagi. Kita mesti siap-siap menerima tantangan lagi. Jangan takut untuk sakit hati, jangan takut untuk hancur, jangan takut untuk broken heart, jangan takut untuk diputusin pacar. Jangan takut miskin, jangan takut lu nggak makan. Pasti akan ada orang, pasti akan ada jalan. Tuhan pasti mengirimkan kamu makanan. Kalau si Elijah aja bisa dikasih makan oleh burung-burung gagak, masa nggak ada situ? Masa Tuhan nggak kasih kirim kita, orang ngirimin kita Indomie udah mateng, udah enak, tinggal makan doang. Manusia maunya masuk surga, tapi tidak mau pikul salib. Maunya hidup enak, tapi kagak mau kerja. Maunya hidup di rumah singgah, tapi nggak ada usaha. Tapi nggak mau belajar. Maka dia tidak akan bisa masuk sama sekali. Banyak manusia yang menginginkan keagamaan tapi menolak untuk pikul salib. Bukan berarti lu ke gereja tiap minggu, lu ibadah seminggu 2 kali, seminggu 3, 4, 5 kali, lu ibadah mulu. Itu bukan pikul salib. Itu cuma keagamaan. Gue mau jadi kelihatan orang yang beriman deh. Orang yang beragama.
Udah banyak orang-orang gereja yang selingkuh dengan teman gerejanya, selingkuh dengan teman pelayanannya. Banyak begitu. Banyak malah pendeta-pendeta yang terjerumus ke dalam apa? Selingkuh, duit, ya. Biasanya orang kalau udah ngeliat duit itu matanya jadi gede gitu ya. Wah, duit nih. Pernah dengar begini enggak? Tidak semua yang mengatakan Elohim, Elohim akan masuk ke dalam kerajaan Bapak. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapak yang bisa masuk surga. Bukan berarti kamu sudah melakukan hal baik, ngasih makan orang, ya, ngasih makan anak jalanan, orang jalanan, itu kamu dijamin masuk surga? Enggak. Kagak ada. Tapi pikul salib yang kita sudah diberikan kepada kita, diberikan kepada masing-masing. Kita tunduk, kita patuh akan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Itu yang akan membukakan pintu surga. Kebayang gak sih kamu tiba-tiba di depan gerbang surga? Wah, saya kan sudah menerima Tuhan loh. Tanya sama malaikat, nama kamu siapa? Wah, nama saya Abdullah. Tanya. Wah, Abdullah nama kamu sudah dicoret tuh. Nggak di sini lagi. Lah, gimana sih? Padahal saya udah ngasih makan orang miskin. Saya udah berdoa dalam nama Yesus. Saya udah membangkitkan orang mati. Saya udah begini, udah begitu. Waduh, sorry deh Abdullah. Lu nggak ada di sini, namanya udah dicoret. Sakit hati nggak lu? Jangan sampai begitu, ya. Teman-teman, terakhir nih. Janganlah menjadikan kesukaran-kesukaran di dalam hidup kita menjadi penghambat kita untuk menuju Tuhan. Menjadi penghambat kita untuk mematuhi Tuhan. Jadikanlah itu sebagai batu loncatan. Anggap aja, aduh kesandung. Kalau udah kesandung ya, jangan berhenti nangis. Aduh kesandung, sakit, tolong. Jangan begitu. Kalau kita kesandung, aduh sakit nih, jalan lagi, terusin jalannya. Ya, jangan minta dibawa ke rumah sakit. Calling 911 please, aku kesandung. Aduh. Karena mengikuti Kristus itu nggak gampang, teman-teman. Susah. Pengalamannya, silakan tanya Endra, silakan tanya Sekar, ya. Silakan tanya Hussein. Ya, Bu, memang, Bu. Tanya yang lainnya, tanya Jesslyn, tanya Apriana, susah, tanya Arya, tanya Bu Maya, tanya Al. Nggak gampang ya. Ya, Bu. Ya, kiranya itu aja ya dari saya. Semoga pengajaran ini bisa menjadi apa ya, masukan buat kalian, bisa menjadi istilahnya bahan untuk kalian, ya, bisa menjadi istilahnya apa ya, materi hidup untuk kalian. Ya, jangan gampang menyerah. Amin. Jangan melihat dari apa yang kalian lihat di mata kalian, tapi lihat janji Tuhan kepada kita di dalam Alkitab. Itu yang mesti kita lihat. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami bersama di sini untuk belajar mengenai Engkau, untuk belajar dengan iman-Mu. Belajar karena iman, belajar iman, belajar mengimani, belajar untuk bergantung 100% kepadamu. Tuhan, dalam nama Yesus, biarkanlah pengajaran ini menjadi berkah buat kita semua yang mendengarkan saat ini, yang melihat dan yang mempelajarinya recording nanti. Tuhanku, dalam nama Yesus, berkati semua teman-teman saya yang ada di sini. Biarkanlah mereka mendengar dari Engkau sendiri.
apa yang Engkau kehendaki dari mereka. Buat teman-teman yang sekarang sedang menjalani persekusi, Tuhan, bantulah mereka, bukakan pintu dan bukakan jendela agar mereka bisa keluar dari masalah ini, masalah yang sedang mereka hadapi. Buat mereka yang belum menemukan tempat tinggal, Tuhan, bukakan pintu yang banyak, yang lebar, agar mereka bisa memilih pintu mana yang akan mereka masuki. Buat mereka yang belum menerima kerja, belum mendapat kerja, bukakan juga pintu jendela, agar mereka bisa memilih kerja mana yang baik untuk mereka, menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Terima kasih banyak Bu. Dengan situasi Agak keras dikit Endra ngomongnya. Sorry. Oke, saya ulangi ya. Oke, saya mau nanya tentang ini saya minta pendapat atau perspektif Ibu Lindsay atau teman-teman yang lain. Jadi gini, saya ini ada beberapa kali dipertemukan dalam posisi dan kondisi di mana ini kita ngomong untuk orang-orang yang sudah percaya. Jadi saya ada beberapa teman ketika kita ngobrol masalah keimanan, masalah tentang kita percaya dengan Tuhan, ya contohnya adalah teman saya ini, saya tahu dia ini sebetulnya ya memiliki kemampuan, misalnya bisa mengedukasi, bisa memberikan konseling kepada orang lain gitu. Nah, ketika saya coba tanya kenapa lu nggak mau pelayanan aja supaya ya lu juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita, apalagi sekarang di masa pandemik yang mungkin kebanyakan orang memiliki permasalahan di hidupnya masing-masing, ya seenggaknya lu bisa berkontribusi untuk mereka. Lu bisa temani mereka, bisa dengerin mereka, itu aja kan udah bisa bermanfaat gitu. Tapi dia tuh selalu beralasan bahwa kayaknya gue nggak bisa deh kalau misalnya untuk pelayanan karena gue nih masih jadi pendosa, dia bilang gitu kan. Terus gue nih nggak ngerasa pantas untuk menjadi pelayan Tuhan gitu. Nah, kadang saya mikir lah, apakah memang ketika kita mau menjadi pelayan Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, itu harus benar-benar kudus dulu gitu loh. Maksudnya gimana ya Bu? Makanya kalau misalnya teman saya udah keluar pernyataan kayak gitu, dia bilang masih melakukan dosa, masih ngerasa nggak pantas, saya tuh kayak bingung lagi gitu untuk jawabnya, untuk yakinin dia gitu. Nah, saya mau nanya perspektif Ibu atau teman-teman yang lain gimana tuh supaya dia maksudnya bisa percaya diri, karena ya kita juga tahu, Mbak, siapa sih manusia yang tidak luput dari dosa gitu loh. Itu sih Bu. Oke. Itu sering ya kita dengar. Saya juga sering dengar, saya masih berdosa, nggak bisa saya. Lalu kapan? Gitu ya. Karena selama kita hidup, kita akan melakukan dosa. Selama kita hidup, kita akan dikelilingi dengan dosa. Kalau dia merasa, masih berdosa, bertobat dong. Coba tanya sama temenmu. Kalau lu merasa berdosa, ya tobat dong. Tuhan pasti mengampuni. Gitu aja. Kalau kita merasa berdosa, saya ngomongnya udah, cok nih, saya sudah sempat marah-marah nih. Itu kan dosa. Bertobat dong, saat itu juga. Karunia Tuhan yang sudah diberikan, itu nggak akan diambil lagi. Nggak akan diambil lagi. Makanya ayat itu ada. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Only those who does the will of my Father, which are in heaven. Itu. Tidak semua orang yang sudah melayani, itu bisa masuk surga. Jadi pendeta pun seumur hidup, tapi kalau belum bertobat, masuk dalam kategori tersebut. Yang teman Endra harus kerjakan adalah bertobat dong, kalau emang masih dosa. Ya, kelakuan dosa yang dikerjain, setiap yang senantiasa dikerjain, berhenti dong. Ya, kalau masih ngerokok, berhenti dong. Kalau masih minum, berhenti dong.
Kalau masih amoral ya, masih seksuali di luar menikah, berhenti dong, tobat dong. Kalau tobat berhenti, jangan tobat dikerjain lagi. Nah, itu namanya ngeledek Tuhan. Husein apa tuh, Mbak? Saya baca ini Mana sih? Wah, panjang amat Husein. Ini aja deh. Kamu ngomong aja deh. Husein bisa ngomong nggak? Panjang nih. Husein, ayo dong ngomong dong. Panjang nih. Ya, ini deh saya singkatin. Mau tanya kenapa ya sebagian orang-orang pada risih dengan para special need macam saya. Nah, Husein, itu kan perasaan kamu aja, kamu yang risih. Kamu yang membuat kamu sendiri risih. Padahal orang enggak. Kita enggak risih dengan orang yang special need. Seperti kamu. Justru kita selalu ngedoain kamu, kita selalu mikirin kamu, gimana caranya nih untuk Husein? Gimana cara kita ngebantu Husein? Jangan gampang perasaan, jangan baper deh ya. Istilahnya kalau kan tadi kita udah bilang nih, saya tadi udah ungkapkan nih. Jangan merasa kita yang paling menderita. Jesslyn menderita loh. Sampai sekarang dia masih deg-degan kalau keluar rumah. Salam Jesslyn. Senang lihat kamu di sini. Mungkin Bu Maya. Enggak sih, enggak sampai deg-degan kalau kalau deg-degan keluar rumah tuh karena banyak demo Bu deket tempat saya. Ibu apa kabar? Baik. Semuanya teman-teman shalom. Halo. Ya, semoga memberkati. Ya apa? Halo? Ya, dilanjutin. Ya, sangat memberkati. Terima kasih ilmunya, pencerahannya. Ya, semoga ada yang bisa diambil ya dari sini. Iya, Bu. Maya, mungkin ada tanggapan untuk Husein, Bu Maya. Ya, saya mau menanggapi tadi Endra dan Husein itu ya. Saya pikir itu adalah dihakimi oleh perbuatannya sendiri kan, ya kan? Ya. Saya masih berdosa, aku nggak bisa pelayanan. Nah, jadi itulah bedanya ketika kita hidup di dalam Kristus dan di luar Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, ada yang mengoreksi kita, ada yang menegur kita. Kita beruntung. Coba pikirkan, ketika kita Islam, ada nggak kita merasa seperti itu, yang menghakimi kita? Nggak ada. Kenapa? Ya memang nggak ada roh Tuhan di dalam diri kita, itu nggak ada, mati. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menerima Roh Kudus. Dia mengajar kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan sedikit saja, kita sudah merasa kayak ditegur gitu. Dulu kita ngaji sedemikian banyak, surat-surat panjang kita baca. Kita sholat sunnah, berapa rakaat kita lakukan. Kita wirid panjang-panjang. Tapi kita tidak malu berbuat dosa. Itu dulu. Tapi kita sekarang hidup di dalam Kristus. Kita menghina teman gitu aja rasanya, aduh, kok aku tadi ngomong gitu sih sama temanku. Itulah untungnya kita hidup di dalam. Terus kalau kita merasa terhakimi, ya bertobat seperti tadi kata Kakak Lindsay, bertobat dong, berhenti. Ya, perbaiki diri. Dengan cara apa? Ya, minta pertolongan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya, Tuhan mampukan saya ya untuk bisa berkata-kata yang baik, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan saya itu
tidak menyakiti sesama, memberkati sesama, menguatkan teman, seperti itu. Jadi kita saling mendukung, bukan merendahkan, bukan menghina, ya. Itu bukan karakter pengikut Yesus. Karakter pengikut Yesus itu adalah mengasihi, mengampuni, ya, tidak memandang rupa. Itu karakter anak-anak Tuhan. Makanya diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah, seperti itu. Ya. Jelas tadi ya, Indra ya. Husen juga ya. Ya, terima kasih. Bisa ya. Ada Terima lagi kasih Bu Linsi, Bu Maya udah nambahin. sama. Ya kalau kita merasa berdosa, ya tobat dong. Gitu. Ya. Salam Sekar, salam Pak Jeff. Halo Pak Jeff. Halo, Sedang lihat Pak selamat Jeff. malam semua. Selamat malam. Sekar lagi di Apri mana? kayaknya keluar masuk deh. Sinyalnya jelek kali. Sinyalnya nggak bagus ya. Ya pokoknya nanti rekamannya saya kasih. Kalau nggak ada lagi, kita akan tutup dengan lagu ya. Bentar. Kalau nggak ada lagi, kalau masih ada lagi tanggapan, pertanyaan, atau yang lainnya, dari Apiang mungkin, Piang. Oh ya teman-teman, saya lupa nih pengumuman. Ya, teman-teman, pengumuman. Sekarang kita ada saat teduh ya yang dipimpin oleh Apiang dan Kodek setiap hari jam 5 pagi ya Piang ya. Nah, jadi Piang yang pimpin. Saya berharap teman-teman sebelum memulai aktivitas bisa gabung dengan Apiang di Zoom yang sama juga. Zoom ini ID-nya sama, passwordnya sama. Gitu. Ya Piang ya. Oke, Bu. Nah, sekarang Piang yang pimpin, Piang yang hostnya. Gitu. Saya bangga loh sama kamu Piang. Hore. Ya, benar. Semua boleh pimpin, Bu. Semua sama. Rame-rame ya. Iya. Cuma saya Yang rame-rame. host sama co-host saja yang ini. Semua boleh pimpin. Puji Tuhan. Yuk kita tutup dengan lagu terakhir ya. Sorry kalau saya kurang tahu lagu Indonesia. Jadi ya Lagu yang ini nih, yang banyak tahu nih Lin, itu loh. What a beautiful name it is. Itu banyak tahu tuh anak-anak. Lagunya aduh suara siapa tuh? Ya Sekar, mau ngomong apa Sekar? Sekar suaranya deh, apa namanya Iya, headsetnya? Sekar. Lepas aja headset. Sekar nih pelit suaranya Sekar. Lepas aja headsetnya Sekar. Ya, handsetnya lagi rusak. Ya jangan pakai headset, dilepas aja headsetnya. Jangan, nanti kedengeran. Oh, di rumah nenek ya? Iya, lagi di rumah. Oh iya. Oke, ini Salam kenal Sekar. Sekar, Salam salam kenal. kenal. Salam Itu kenal, dari- Kak. Dari Ko Jeff. Ya, salam kenal. Saya udah kenal Sekar belum kenal saya. Sekar terkenal. Terkenal. yuk kita tutup dulu yuk dengan terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau hangout silakan hangout. Kalau ada yang masih mau ditanyain silakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya Terima kasih banyak juga Bu silakan. Linsi hari ini. Oke, materinya saya kalau ada yang mau nanti saya kirim lewat Saya boleh Bu chat. ya? Boleh. Materi yang saya ambil itu dari buku El Moody, ya, The Overcoming Life and Other Sermon. Ini kayaknya Endra perlu deh ini. Jadi materi-materi apa ya? Materi-materi preaching.
Ya. Ada PDF-nya nggak, Bu? Iya, nah ini Ada PDF. e-booknya? Nanti saya kasih PDF-nya. Boleh, nanti sekali. Ini semua kumpulan preaching dari El Moody tahun 1896. Tahun 1896 kok kayaknya preachingnya sama ya, baru aja kayaknya. Padahal ini. Iya. Nah, inilah Masih relate. Alkitab. Ya. Alkitab Tuhan itu sama dulu, sekarang, dan forever. Tuhan kita nggak berubah. Ya, amin. Tuh, makanya inilah buku panduan kita nggak berubah nih, nggak dirubah-rubah. Sama dari zaman dari zaman Genesis sampai zaman Revelation itu sama. Ada yang lain nggak? Kita udah mulai santai-santai nih ya. Saya pamit ya, Bu. Soalnya saya ditunggu teman-teman juga mau Nah, nugas. silakan. Kita udah selesai kok. Tinggal nyantainya Ya, aja. terima kasih banyak, Bu ya. Kita udah selesai, ya.